Jadi itu bunga yang harus kita bayarkan ya untuk kripto yang kita gadai. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan mereview fitur earn yang ada di Binance ya guys ya. Jadi ini merupakan video yang udah di request ya, lumayan banyak sih ya orang yang request video ini. Ya mungkin mereka bingung gitu ya bagaimana cara menggunakan fitur earn-nya ya, dan apa-apa aja sih fitur earn yang ada di Binance ini. Nah, jadi saya sudah berada di akun Binance saya ya, dan untuk mengakses fitur earn-nya ya di Binance ini, nah teman-teman bisa langsung klik aja menu garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Nah kemudian di sini itu langsung ada menu earn ya. Jadi kita tinggal klik aja menu earn-nya. Nah kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah jadi kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Jadi di bagian paling atas ini itu adalah aset yang udah kita stakingkan sebelumnya ya, dimana di video sebelumnya saya sudah sempat membahas bahwasannya saya itu sedang staking Bitcoin ya demi mendapatkan reward berupa Babylon ya guys ya, dan ini coba kita klik sekali di tanda panah yang ke kanan ini. Nah, begitu kita udah klik maka kita bakal diarahkan ke wallet earn ya, dimana total yang saya stakingkan kemarin itu adalah 0,01 Bitcoin ya, dan kalau kita klik Bitcoinnya, nah maka dia bakal diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu kelihatan nih ya berapa reward hari terakhir kita, total reward kumulatif ya, total reward yang udah kita dapatkan, bonus APR bertingkatnya berapa dan sebagainya. Ini cuman kayak menu dari saldo yang udah kita stakingkan guys. Oke? Kita kembali lagi ke menu ini ya. Nah, kemudian di bawahnya apa? Ya, di sini kan ada tulisan dapatkan APR hingga 6,08%. Ubah aset yang tidak terpakai menjadi reward secara otomatis. Nah, maksudnya adalah di sini si Binance itu menawarkan ya aset-aset yang kita miliki di wallet kita itu untuk di stakingkan ya. Makanya di sini aset-aset yang muncul adalah aset-aset yang memang ada di wallet saya. Contoh kayak BTC ya, kemudian Open ya, kemudian USDT. Ini merupakan aset-aset yang saya miliki di wallet spot saya, dan di sini mungkin berbeda-beda nanti teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian punya koin lain ya, nanti akan muncul koin lain di sini. Jadi ini sebagai tawaran aja dari Binance ya, kalau kita pengen dapat keuntungan lebih ya kita bisa ubah aset yang kita miliki itu menjadi di-stakingkan ya, alias kita bisa mendapatkan reward. Nah, kemudian untuk pembagian fitur earn yang ada di Binance ini itu ada 3 ya guys ya. Ada yang pokok terlindungi ya, ada yield tinggi, dan ada pinjam aset. Nah, apa sih maksud dari ketiga hal ini? Nah, kita mulai dulu dari yang pokok terlindungi ini ya. Jadi pokok terlindungi ini itu cocoknya buat teman-teman investor yang memang pengen yieldnya itu relatif lebih stabil dan resikonya lebih rendah. Jadi simpelnya simple earn ya namanya ya guys ya. Simple earn ini itu mirip kayak deposito kripto lah ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya conviction terhadap sebuah koin misalnya ya, katakanlah Bitcoin, nah kalian daripada kalian cuman hold gitu ya. Ini menurut dari Binance-nya ya. Daripada kalian cuman hold gitu aja, mendingan kalian stakingkan di Binance ya. Kemudian ya kalian bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain. Selain itu kalian juga bakal mendapatkan reward ya berupa bunga harian yang bisa teman-teman dapatkan di Binance Earn ini ya, kalau misalnya kalian stakingkan di Binance Earn. Oke, paham ya guys ya? Dan untuk simple earn ini kita bisa coba klik sekali ya di tanda panah ke kanan ini ya. Dimana di sini itu untuk simple earn ini itu ada banyak sekali ya yang bisa kita gunakan ya guys ya, ataupun kita stakingkan, dan ini juga terbagi lagi nih, ada yang fleksibel ya, ada yang terkunci ya, ada juga yang sedang tren. Nah, kalau yang fleksibel itu artinya misalnya kita staking hari ini nih. Nah, kita pengen unstaking 5 hari kemudian ya, unstaking 6 hari kemudian. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau yang terkunci ya, ini ada batas waktunya, ada batas periodnya. Contoh ya, yang paling atas nih USDT. Ini kalau kita gunakan fitur earn ini ya, kita bakal mendapatkan 2,73% ya APR-nya per tahunnya. Tapi ini kita harus kunci selama 90 hari ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang terkunci ini itu ada batas waktunya ya, baru kita bisa menerima kembali koin kita. Nah, tapi kalau yang fleksibel ini bisa kapan aja nih ya. Kalau tiba-tiba kita butuh duit, nah kita bisa langsung unstaking, dan setelah itu kita bisa langsung menerima kembali koin kita ke wallet kita. Oke, jelas ya?
itu penjelasan simple tentang simple earn ya, ataupun tadi namanya apa? Pokok terlindungi. Oke. Nah, kemudian untuk yang yield tinggi ya, yield tinggi ini itu adalah bisa dibilang produk dengan potensi return lebih besar ya. Tapi ya tentu kalau returnnya lebih besar otomatis ya resikonya juga bakal lebih tinggi ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada investasi ganda ya, di mana strateginya itu simple ya, beli saat harga rendah ya dan jual saat harga tinggi ya. Itu namanya investasi ganda ya guys ya. Dan kalau kita pakai investasi ganda ini ya, APR-nya ya itu bisa sangat besar guys ya. Kadang bisa ratusan persen gitu ya. Ini teman-teman juga bisa lihat di sini ya, ada kayak potensinya ya, kayak Bitcoin ya 3,65% sampai 330,96%. Itu potensi ya guys ya. Tapi ada resiko juga ya. Jadi ketika aset dikonversi ke koin lain ya, maka ya harganya itu bisa fluktuasi ya. Jadi kalau yang investasi ganda ataupun yang yield tinggi ini itu nggak cocok untuk semua orang ya. Ini cocoknya untuk trader yang memang paham dengan pergerakan harga. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kalau yang yield on chain ya, ini ya kayak reward dari staking juga ya guys ya. Jadi tapi dia lebih kayak basisnya itu kayak protokol blockchain, bukan cuman di Binance-nya aja nih ya kalau untuk yield on chain ini. Nah, kemudian kalau yang discount buy ya, diskon ini kita artinya kayak kita itu beli kripto di harga diskon plus kita itu dapat reward ya. Jadi sistemnya itu mirip kayak strategi limit order ya, tapi ditambah dengan tambahan yield lah. Jadi seperti itu. Ya, dan itu penjelasan singkatnya ya. Dan untuk masing-masing produk ini nanti kita bakal jelaskan di satu video khusus ya. Maksud saya di video terpisah ya guys ya. Contoh misalnya kayak Simple Earn, nanti kita bakal praktekkan langsung bagaimana cara menggunakannya di video terpisah. Kemudian untuk investasi ganda juga ya, yield on chain juga, diskon buy juga kita bakal buatkan di video terpisah masing-masing. Jadi di video ini saya cuman pengen mereview aja ya guys ya, fitur-fitur apa sih yang ada di fitur earn di Binance ini. Nah, kemudian yang terakhir ya, itu ada yang namanya pinjam aset. Nah, pinjam aset ini fitur apa Bang? Ya, jadi pinjam aset ini ya, itu kayak kita meminjam dana dengan jaminan kripto kita ya guys ya. Jadi contoh nih yang pertama ya, ada pinjaman suku bunga fleksibel ya. Jadi kalau fleksibel sesuai dengan namanya ya, bunganya itu bisa berubah-ubah ya dan bisa kita bayar kapan saja. Contoh nih ya, untuk USDT suku bunga pinjamannya itu 3,52% ya. Kemudian untuk ETH itu suku bunga pinjamannya adalah 2,93% ya. Jadi itu bunga yang harus kita bayarkan ya untuk kripto yang kita gadai ya. Jadi teman-teman jangan pusing ya untuk pinjam aset ini, simpelnya gini ya. Ini sama kayak jual beli emas lah ya, ataupun gadai emas. Jadi kalau misalnya teman-teman kan punya emas nih, nah kalian pergi ke pegadaian, nah kalian gadai emas kalian, nah teman-teman nanti bakal dapat uang cash. Nah, jadi sistemnya seperti itu juga nih. Nah, kita punya aset kripto, nah kita gadai kriptonya ke Binance, nah nanti si Binance bakal memberikan uang cash ke kita. Oke? Jelas ya? Nah, dan untuk yang fleksibel itu bunganya artinya fleksibel ya, bisa berubah-ubah. Nah, kalau yang nomor 2 ini, yang pinjaman suku bunga tetap ya, ini artinya adalah bunganya tetap ya selama periode pinjaman ya, dan bisa dibilang lebih bisa diprediksi. Jadi bunganya itu nggak floating ya, nggak floating kayak yang fleksibel ini. Dia udah ditetapkan ya bunganya berapa dan durasi ya, periode pinjamannya itu berapa lama ya kalau di pinjaman suku bunga tetap ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada yang pinjaman VIP ya. Kalau pinjaman VIP ini itu lebih kepada user-user yang VIP ya, ataupun yang volumenya besar. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah dianggap VIP oleh si Binance, nah maka teman-teman itu bakal bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah daripada user-user pada umumnya. Contoh ya, kalau tadi yang fleksibel ya, itu kan bunganya 3,52% ya untuk USDT. Nah, sedangkan kalau untuk yang VIP itu jadi 3,15. Nah, kalau yang ETH tadi yang fleksibel itu 2,93%. Nah, kalau yang VIP itu 2,29%. Jadi, karena kalian nasabah VIP, nah maka kalian bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah ya untuk bisa meminjam ataupun menggadaikan aset kripto kalian di Binance ini.
Oke, jadi itu adalah beberapa menu ya ataupun fitur yang ada di Binance Earn ya guys ya. Di mana fitur-fitur ini ya, kalau memang kalian tertarik nanti kita bakal bahaskan lebih lanjut ya satu persatu fiturnya ya. Kita nanti bakal bahas pinjaman suku bunga fleksibel ya, pinjaman suku bunga tetap, pinjaman VIP ya, kita bakal bahas satu persatu nih kalau memang kalian tertarik ya. Jadi kalau kalian tertarik kalian bisa komen aja di bawah ya. Bang, saya tertarik misalnya yang simple earn, bahas lebih lanjut dong. Nah, kalian bisa komen seperti itu ya guys ya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap seputar Binance ini ya, saya udah buatkan puluhan video ya terkait Binance ini ya. Kalian bisa cek aja videonya itu di video playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya bakal bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.